Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kelompok terakhir dari presentasi PAI, materi PAI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu dari kelompok 13. Yang pertama ada saya, setelah itu Sifani Puspita Ningrum dan Jihan Hanifa. Nah, di sini dari kelompok 13 mengangkat tema kontekstualisasi ajaran Islam dalam kemodernan dan keindonesiaan atau membumikan Islam di Indonesia. Nah, mungkin langsung saja pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Tiffany. Waktu dapat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mahes sebagai moderator. Ya, teman-teman, jadi pertama kita akan mendiskusikan tentang pengertian kemodernan Islami dan keindonesiaan. Kemudian yang kedua ada variasi pemahaman dan pengamalan agama, serta yang terakhir yakni sikap moderat dalam beragama. Langsung saja kita pada diskusi yang pertama, yakni pengertian kemodernan Islami dan keindonesiaan. Nah, di sini apakah kemodernan Islami itu berkenaan dengan istilah modern? Banyak para ahli mengartikannya berbeda-beda dalam menanggapi istilah ini. Dan mereka memiliki dasar teorinya masing-masing. Namun, berdasarkan Nurholis Majid, bagi seorang Muslim yang sepenuhnya meyakini kebenaran Islam sebagai way of life, dengan sendirinya menganut cara berpikir Islami. Demikianlah dalam menetapkan penilaian tentang modernis, juga berorientasi kepada nilai-nilai besar Islam. Beliau berpendapat bahwa modernisasi upaya menjadi modern adalah keharusan bahkan kewajiban yang mutlak. Modernisasi merupakan pelaksanaan perintah dan ajaran Tuhan yang Maha Esa. Dasar sikap tersebut adalah karena adanya perintah untuk menggunakan akal pikiran atau rasio. Kemudian Allah melarang segala sesuatu yang menghambat perkembangan pemikiran, yaitu terutama berupa pewarisan membuta terhadap tradisi-tradisi lama yang merupakan cara berpikir dan tata kerja generasi sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 170 dan Al-Zukhruf ayat 22-25. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keindonesiaan. Istilah keindonesiaan dipakai sebagai ungkapan menyangkut predikat yang menjadi ciri khas Indonesia. Antara lain, apa saja ciri khas Indonesia itu? Indonesia adalah negeri yang multi etnis, kemudian budaya, bahasa, bahkan agamanya. Nah, predikat keindonesiaan dapat disimpulkan menjadi dua ciri khasnya, yakni pluralitas atau keberagaman dan kebangsaan. Dalam konteks itulah, Islam akan berhadapan dengan kenyataan keragaman agama, etnis, dan budaya di Indonesia. Islam dapat menyapa kondisi-kondisi lokal Indonesia seperti itu. Sementara di satu sisi, ajaran Islam yang dipahami bersifat universal itu harus pula beradaptasi dengan paham kebangsaan Indonesia. Padahal selama ini, Islam dipandang sebagai agama yang tidak membenarkan mitos kebangsaan atau budaya. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, variasi pemahaman dan pengamalan agama. Islam sebagai pemahaman. Menurut Narudin Razak, upaya memahami Islam secara baik, benar, dan komprehensif perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Rasulullah SAW. Kekeliruan memahami Islam karena orang hanya mengenalnya dari bagian ulama yang telah jauh dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, atau melalui pengenalan dari sumber kitab-kitab fikih dan tasawuf yang semangatnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut
Mukti Ali, terdapat 5 aspek atau ciri dari agama Islam, yaitu 1. Aspek ketuhanan, 2. Aspek kenabian, 3. Aspek kitab suci, 4. Aspek keadaan sewaktu munculnya nabi dan orang-orang yang didakwahinya, 5. Serta individu-individu terpilih yang dihasilkan oleh agama itu. Next. Islam sebagai pengamalan. Islam normatif adalah pengumpulan sumber-sumber hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi yang kebenarannya bersifat mutlak yang murni dari firman Tuhan tanpa ada campur tangan manusia. Sebagai contoh, yaitu suatu ayat Al-Quran yang turun itu merupakan aspek normatif Islam yang kedudukannya adalah absolut, sehingga kebenaran yang ada di dalam Al-Quran merupakan kebenaran yang pasti. Dalam kaitan ini, agama tampil sangat prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam, misalnya, secara normatif pasti benar menjunjung nilai-nilai luhur. Untuk bidang sosial, agama tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong-menolong, tenggang rasa, persamaan derajat, dan sebagainya. Untuk bidang ekonomi, agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Untuk bidang ilmu pengetahuan, agama tampil mendorong pemeluknya agar memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang setinggi-tingginya, menguasai keterampilan, keahlian, dan sebagainya. Demikian pula untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, politik, dan sebagainya, agama tampil sangat ideal dan yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam ajaran agama yang bersangkutan. Islam historik atau Islam sebagai produk sejarah adalah Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktekkan kaum muslim di seluruh penjuru dunia, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Islam historik merupakan unsur kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap pemikiran manusia dalam interpretasi atau pemahamannya terhadap teks. Maka Islam pada tahap ini terpengaruh bahkan menjadi sebuah kebudayaan. Dengan semakin adanya problematika yang semakin kompleks, maka kita yang hidup pada era saat ini harus terus berjuang untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk mengatasi problematika kehidupan yang semakin sesuai dengan latar belakang, kultur, dan sosial yang melingkupi kita, yaitu Indonesia saat ini. Melalui pendekatan sejarah ini, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya, berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya, karena pemahaman demikian itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, misalnya yang bersangkutan harus mempelajari sejarah tujuan Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran, yang selanjutnya disebut sebagai ilmu asbab an-nuzul, atau ilmu tentang sebab-sebab tentang turunnya ayat Al-Quran, yang pada intinya berisi sejarah turunnya Al-Quran. Dengan ilmu azab nuzul ini, seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum yang tertentu dan ditujukan untuk memelihara syariat dan kekeliruan yang memahaminya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah sikap moderat beragama. Islam yang dianut oleh sekitar 86% penduduk Indonesia, sikap moderat juga memiliki peran yang sangat penting. Sebab moderat adalah titik tengah antara sisi ekstrem kiri dan sisi ekstrem kanan. Dan disinilah peran sikap moderat diperlukan untuk menjadi penengah antara kedua kubu tersebut. Islam moderat sering didefinisikan sebagai Islam yang rahmatil alamin. Islam moderat merupakan cara kita meneruskan tugas utama Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada seluruh alam semesta, seperti yang di Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Secara umum sikap moderat
dalam Islam memiliki karakternya sendiri, yaitu tidak saling menyalahkan, tidak merasa paling benar sendiri, serta mau berdialog. Ketiga karakter ini merupakan bukti bahwa perbedaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anugerah. Next. Nah, di sini ada 3 contoh. Saya memberikan 3 contoh sikap moderat beragama. Yang pertama adalah menyikapi perbedaan Lebaran Idul Fitri. Perbedaan Idul Fitri antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kenapa kok ini? Karena kita bisa lihat sendiri bahkan di sekeliling kita yang notabene di situ tidak hanya mungkin ada Muhammadiyah juga NU. Nah, bahkan pemerintah dan Muhammadiyah terkadang untuk Idul Fitri itu tidak sama, bahkan untuk puasa pun itu tidak sama. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, itu adalah hal yang paling apa namanya? Seperti bagaimana kita menengahi itu gitu. Yang dimaksud dari sikap moderat gitu. Terus yang selanjutnya adalah mengucapkan selamat di momentum hari raya agama lain. Mengucapkan selamat Natal misalnya merupakan perbuatan baik kepada sesama manusia yang diperintahkan oleh agama Islam. Tapi di sini kita mengucapkan selamat hari Natal itu menurut saya pribadi juga kurang pas karena kita boleh kayak intinya mereka mau merayakan seperti apa ya diperbolehkan. Tapi kita itu harus ya tidak masalah misalkan kita mau mengucapkan tapi tidak kita ikut di dalam lingkup mereka karena barang siapa yang mengikuti mengikuti cara mereka itu sama halnya kita masuk ke golongan mereka seperti itu. Seperti ya bolehlah mengucapkan selamat, tapi ada beberapa yang berperspektif kalau kita itu juga sebenarnya tidak boleh mengucapkan, tapi ada juga yang boleh mengucapkan seperti itu. Nah, terus mengucapkan salam pada non-muslim. Mengucapkan salam serta bertegur sapa merupakan bagian dari interaksi sosial. Namun untuk mengucapkan salam yang biasanya kita ucapkan Assalamualaikum, itu tuh tidak tidak perlu untuk kita mengucapkan ke non muslim, cukup bertegur sapa itu kayak halo hai gitu, tapi untuk assalamualaikum itu tidak diperbolehkan gitu. Next. Nah, untuk kesimpulannya, pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia menurut pengetahuan dan pemahaman lingkungan Indonesia, baik fisik maupun sosial budaya, yang pada kenyataannya Indonesia bersifat heterogen dan Islam di Indonesia merupakan pendatang baru yang sebelumnya pernah berjaya agama-agama Hindu dan Buddha, kemudian digantikan dengan Kristen. Dalam memahami ajaran agama Islam tidak hanya ditekankan pada aspek normatif dan dogmatis saja, tapi hendaknya dikaitkan dengan aspek-aspek peradaban Islam. Ketentuan-ketentuan normatif diusahakan dapat dilihat dalam kemungkinan pelaksanaan historisnya. Kemodernan merupakan suatu keharusan dan harus disikapi dan dihadapi oleh Muslim dengan keimanan dan akidah Islamiyah. Semua masalah yang muncul dalam kehidupan modern ini akan teratasi dengan tetap berpegang teguh, menghayati makna, dan melaksanakan simpul-simpul keagamaan seperti takwa, tawakal, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 13 tentang kontekstualisasi ajaran Islam dalam kemodernan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan dari materi tadi? Atau kita cukupkan? Ya udah. Sekian dari kami. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.